Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 2 Oktober 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di F-Talk edisi kemarin 1 Oktober. Ya, ada lumayan yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG dulu. Hari ini IHSG turun lagi. Belum perlu ya kita berikan update, jadi masih sama ya. Nggak ada perubahan, meskipun kemarin rebound pun kita juga bilangnya masih sama. Silahkan Anda lihat Stockholm, silahkan Anda tonton kembali F-Talk sebelum-sebelumnya ya. Sudah kami sampaikan berkali-kali, jadi belum perlu kita ulang. Target kami masih sama, target best price belum tercapai, berarti itulah lanjutan ya. Jadi memang hari ini tertahan ya di 7.550. Kalau Anda mencatat ya, 7550 adalah support kedua setelah 7.700. Kemarin di 7.700 juga sempat alot ya, setelah tertembus meluncur ke bawah, terus tutup sekarang ini di atas support sedikit 7550. Dan sementara ini ya belum ada perubahan sama sekali ya, masih sama. Kita nikmati penurunan ini karena ini adalah penurunan yang wajar. Bahkan ini kami anggap bukan penurunan ya, koreksi yang wajar setelah rally yang panjang. Langsung ke pembahasan saham saja. Yang pertama, oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya saham Antam untuk investasi terkait dengan harga emas yang sudah naik banyak. Jika dilihat harganya, saham Antam ini cukup menarik ya Pak, karena secara harga emas sudah naik hampir 50%, sedangkan Antam year on year malah masih minus 15%. Mungkin kalau kita cara lihatnya hanya membandingkan antara harga emas dan Antam mungkin seperti itu ya. Dan mungkin Antam juga kinerjanya bagus, harusnya gitu ya. Coba kita cek dulu. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi di sini ada precious metals ya, ini mungkin adalah pos pendapatan untuk emas ya. Dan memang terjadi penurunan ya di 2023 kemarin. Seperti yang Anda tahu, mungkin Anda mengikuti kami sejak lama atau masih belum. Kalau belum ya ini bisa Anda menjadi patokan. Sekarang harga emas berapa? Kita lihat dulu ya harga emas. Kita lihat korelasinya juga ya. Oke, sekarang di 2600. Sebentar saya cek. Sepertinya kami, bukan saya ya, tim advisor sudah menyampaikan target harga emas. Kita cari bersama-sama ini ya. Nah, ini ya. Kalau Anda ketik gold ya, di Telegram ya, nyarinya gampang di Telegram. Anda ketik aja misalkan ada batu bara atau coal atau saham-saham yang lain atau komoditas, itu biasanya ada. Ini ya di bulan Januari 2024 tanggal 16. Jadi harga emas ini waktu kami publikasikan saat itu di berapa ya ini ya? Belum naik ya, Januari itu ini ya, ketika kita memprediksi pergerakan harga emas. Ini ya, harga emas di bulan Januari 2024 ya. Ini sampai dengan ini ya, Februari dia konsolidasi, barulah di bulan Maret awal ya baru naik. Target kita seperti Anda lihat di sini ya. Anda bisa lihat di Telegram ya. Gampang kok nyarinya ya. Mau bener mau salah ya di sana nyarinya ya.
gitu nih, 2.600-an. Sebelum menutup tahun 2024, harga emas bisa menyentuh 2.600-an. Ini kami publikasikan tanggal 16 Januari 2024. Lanjutan dari prediksi kami di bulan Oktober 2020. Kalau Anda mungkin sudah mengikuti kami sejak lama ya dan fokus melihat harga emas, ya ini salah satu yang kami follow up terus ya. Mungkin dalam waktu dekat kita akan berikan update ya terkait karena sudah tercapai target harga emasnya. Mungkin dalam waktu dekat juga kita akan memberikan outlook untuk harga minyak, tapi mungkin untuk khusus member peer dan peers ya, bagaimana perkiraan dengan adanya kondisi saat ini, karena kita bisa melihat banyak saham-saham energi mulai bergerak naik ya, seperti grup Bakri dan sebagainya sudah mulai bergerak naik. Apakah ini berpotensi? Nah, ini emas ya, ini sudah naik, namun seperti yang Anda tahu harga Antam tidak mengalami kenaikan. Ya, harga Antam tidak mengalami kenaikan yang mungkin selaras dengan harga emas, justru malah mengalami penurunan gitu ya pertanyaannya ya. Nah, memang secara fundamental sendiri meskipun harga emas naik, belum tentu sebuah saham yang ada korelasinya dengan emas itu menjadi layak investasi. Ya, kita lihat kinerjanya. Kita lupakan dulu prediksi harga emas karena kita tidak trading emas, kita trading saham ya, tapi itu penting untuk kita tahu bagaimana siklus dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari kinerja ya, seperti Anda lihat di sini kuartal 3, kuartal 4, kuartal 1 ya, hancur kinerjanya. Ya, hancur kinerjanya. Baru kuartal 2 ini mengalami kenaikan seperti yang Anda lihat tadi, bahwa grafik kenaikan harga emas itu dimulai di bulan Maret sampai dengan saat ini, sampai dengan bulan September ini. Prediksi kami itu tidak memberikan secara detail tanggalnya karena kami bukan price maker gitu ya, tapi sebelum menutup tahun 2024 harga emas akan di 2.600-an ya. Nah, di kuartal 2 si Antam mencetak peningkatan pertumbuhan dari atas sampai bawah. Apakah ini membuat saham ini layak invest? Tidak. Buat kami tidak. Kenapa begitu? Karena ya Anda lihat ini track recordnya seperti ini ya, tentunya. Padahal seperti Anda lihat tadi grafik emas, harga emas. Bentar, kita lihat ya. Ini terus bullish dari 2020 ya, sudah kami sampaikan sejak 2020 ya, sejak pandemi gitu ya. Nah, ternyata tidak banyak juga pengaruhnya ke fundamental saham Antam gitu ya. Jadi dengan demikian ya kami menganggap Antam ini mungkin akan ada kenaikan kinerja, namun tetap tidak memenuhi syarat layak invest ya. Gitu. Kita masuk ke Antam lagi ya, jadi kita coba compare dengan chart dari emas ya. Nah, ini ya. Jadi dari 2020 ya, setelah adanya pandemi ya, sebenarnya nggak susah-susah amat ya memprediksi. Pasti ya kalau negara ekonomi global lagi jelek atau lagi ada sesuatu ya, emas biasanya naik ya. Itu. Tetapi ya kita harus bisa menargetkan berapa kenaikannya gitu ya. Di tahun itu memang ya gampang untuk memprediksinya, tapi di 2024 ini melihat dari perekonomian saat ini ya Anda bisa lihat rupiah juga menguat ya. Jadi emas naik ya, juga yang lain-lain juga naik, yang jelas lawannya dolar ya. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada korelasi harga saham dengan harga emas. Sehingga untuk mengambil sebuah hubungan di sini tidak berkorelasi signifikan. Ya.
Dan itulah kenapa kami pun juga sampai dengan saat ini tidak merekomendasikan saham Mantap untuk investing ya. Tetapi trading mungkin ya trading, tapi untuk investing tidak. Karena ya tadi Anda bisa lihat tadi ya bahwa kita lihat di sini bahwa kinerjanya ini memang cukup volatile dan juga secara margin sudah kami ulang-ulang berkali-kali ya ini tidak stabil juga gitu ya. Bahkan di beberapa tahun dia memiliki sebuah kinerja yang tidak organik gitu ya, dimana operasionalnya minus, bottom line-nya plus. Nah itu yang kita tidak mau, kita tidak suka gitu ya. Yang kita mau adalah bottom line ya harus lebih positif ya, tidak lebih tinggi daripada operasionalnya. Artinya apa? Artinya yang dihasilkan adalah hasil dari bisnisnya, bukan dari yang lain-lain gitu ya. Jadi untuk Antam meskipun harga emas langit pun ya kami tidak akan berinvestasi di saham ini gitu untuk saat ini karena fundamentalnya memang tidak memenuhi syarat. Dan pun Anda bisa cek secara historical dia tidak ada hubungan ya. Gitu. Harga emas stabil, dia turun ya gitu. Nah, baik. Cukup ya itu menurut saya. Jadi Anda boleh pakai, boleh enggak ya. Malam Pak, minta analisa teknikal energi yang hari ini sudah mencapai TP2 stock call. Apakah masih peluang naik lebih tinggi? Ya kan sudah kena target, jadi jual dulu lah ya. Jangan Anda seperti kondisi market seperti sekarang ini berharap yang tinggi-tinggi gitu ya. Kalau sudah kena target, ya saran saya ya diamankanlah profitnya gitu ya. Jangan sampai seperti kemarin tuh ada satu saham di private trading room gitu ya. Sudah kena TP nggak dijual itu ya, saya komentarin ya advisernya kenapa nggak dijual gitu ya, padahal kita sudah jelas bahwa yang namanya market lagi proses koreksi gitu ya. Kalau kita dikasih profit ya diambil gitu kan. Nah ini stock call ya edisi, ngelihatnya gini ya, kalau Anda member Anda bisa buka stock call ISG, kemudian di bawah sini harusnya bisa diklik ya. Nah ini jadi energi ini rekomendasi terbaru kita rekomendasikan tanggal 29 September dari harga 210, hari ini dia naik ke target 242. Apakah bisa naik lebih tinggi lagi? Bisa, tapi kalau Anda beli 210 dikasih 242 jual. Ya, itu saran kami seperti itu. Bisa naik lagi lebih tinggi di berapa kira-kira gitu ya. Kita pakai Fibo ya seperti biasa. Ya, ini tadi dia naik ke 250 ini karena di situ 0,3 ya. 0,3 itu ya target minimalnya. Dalam jangka pendek menengah ya saham ini agresif ya. Dia sebelum mencapai target selanjutnya bisa aja balik ke 210 ya. Itu makanya kenapa kalau sudah kena target yang sudah dipasang dengan jelas seperti ini ya direalisasikanlah. Jangan sampai Anda menyesal kalau harga sahamnya balik lagi ke modal Anda gitu. Nah, jadi kalau sudah mencapai target direalisasikan, entah itu TP1 atau TP2 apalagi ya. Nah, ini bisa lagi sampai dengan 310, tetapi ini bisa balik ke EMA 60. EMA 60 sekarang di 210 ya, artinya bisa terjadi penurunan kembali dalam proses naik ke harga yang ini 212 sampai dengan 202 ini zona akumulasi yang boleh dibeli saham energi di minggu ini. Dan kebetulan saham ini kemarin sebelum naik ya turun dulu ya gitu ya di 200 berapa kemarin ini ya 210 ini. Jadi ya saat ini memang proses untuk naik lebih tinggi itu membutuhkan proses untuk swing turun dulu ya gitu. Oke, lanjut. Minta saran Pak, apakah saat market turun seperti sekarang ini kita rehat dulu dari market atau bagaimana karena banyak saham turun? Coba Anda cek ya kinerja private trading room saat market crash. Kita istirahat atau tidak ya, silakan dilihat. Justru saat market seperti ini waktu yang tepat menguji strategi Anda. Ya, strategi risk, strategi mencari saham, strategi banyak yang Anda bisa uji. Kalau lagi market seperti bulan kemarin ya,
bulan Juli, bulan Agustus gitu ya. Ya gampang aja trading. Ya relatif lebih gampang, tetapi untuk saat ini, saat ada wave turun, mencari ya, menemukan saham yang naik itu mungkin harus sedikit usaha. Contohnya ini saham ini. Ada yang naik, ada. Artinya ya kalau kita istirahat ya banyak peluang yang kita biarkan. Harusnya kita bisa tangkap peluang tersebut, tetapi karena kita takut ngeliat market, padahal ya seperti yang sudah saya sering kali, ratusan kali, ribuan kali saya sebutkan, saat market turun ya, tidak semuanya saham turun. Ada yang turun juga ada yang naik. Sebaliknya ketika ISG cetak rekor kemarin juga ada saham yang turun juga ada. Nikmatilah apapun yang market berikan ya. Jadi kalau market lagi turun seperti ini, justru ini adalah waktu yang tepat bagi Anda yang masih belajar untuk menguji strategi Anda. Seperti apa sih kira-kira strategi Anda bertahan di market yang sedang turun ya? Bagaimana sih cara Anda menemukan saham-saham yang berpotensi saat market seperti sekarang ini? Bagaimana sih mental Anda menghadapi market yang seperti sekarang ini? Gitu loh. Bukan malah kabur, malah liburan, bukan gitu. Ya. Seperti bulan Juni kemarin, lihat ya. Apakah kita tetap trading? Tetap trading, biasa-biasa aja, normal-normal aja. Saat 2020, bulan Maret, bulan April, bulan Mei, apakah private trading tidak trading? Trading malah banyak banget tradingnya. Ya, gitu ya. Jadi bukan begitu ya. Kalau market turun, justru itu waktu yang tepat untuk kita menguji sebaik apa strategi kita. Ya, gitu. Ada saham yang naik, tetap ada saham yang naik. Ini buktinya, ya. Gitu. Oke. Lanjut ya. Oh, ini nanya Antam lagi ya. Mohon analisa teknikal Antam untuk swing. Bagusnya masuk di berapa dan berapa target TP1 dan TP2 dan proteksi. Oke. Tadi kita sudah bahas terkait fundamental ya. Nah, ini target terakhir kita pembahasan ini ya. Target naik kita di 1600 ya. Ini kemungkinan sedikit lagi sudah akan tercapai. Jadi untuk trading di saat ini secara upside tidak menarik lagi karena harga sahamnya sudah naik dengan upside yang tersisa hanya segitu. Kemudian risk secara teknikalnya ini juga sudah lebih besar dari toleransi 5%, 8% lebih secara teknikal. Ya, sebaiknya saham yang lain dulu ya untuk saat ini. Jadi untuk TP sudah tercapai. Gitu. Oke. Malam Pak Yep, mohon analisa saham Tugu untuk swing. Bagusnya masuk di harga berapa Pak? Tolong berikan potensi kenaikannya. Terima kasih. Oke, kita lihat Tugu. Ini sekarang ini sedang swing turun ya. Kalau kita melihat terakhir dia sudah mencapai resist konsolidasi. Memang saham ini konsolidasi ya. Jadi potensi kenaikan sementara ini kita lihat untuk Tugu ini di 12.80 sampai dengan 13.25 dengan catatan saham ini tidak turun lebih dalam dari 0,6 di 1100. Jadi kalau misalkan besok masih turun lagi ke 1140 sampai dengan 1120 itu masih berpotensi untuk naik kembali. Namun kalau lebih dari situ berarti potensinya adalah balik ke support konsolidasi ini ya ke 1000. Ya, gitu. Jadi kalau Anda mau trading, Anda bisa beli di area tersebut dengan proteksi ketat di bawah 1100. Gitu ya. Oke, lanjut. Minta view-nya untuk investing SMRA. Oke. Kalau tidak salah belum lama kita bahas juga SMRA ini, kita ada yang nanya compare dengan saham BSD ya. Anda bisa juga tonton ya untuk membandingkan, ini kan cuma tanya SMRA, jadi kita akan lihat layak atau tidaknya gitu ya. Nah, Anda bisa cari di Telegram juga SMRA, terakhir kita bahas kapan, karena investasi itu perubahannya juga jangka panjang ya. Gitu ya, tidak hari ini kita bahas, besok ganti gitu, berubah gitu, enggak ya. Ini ya, saya masih agak ingat. Ya, Anda bisa cari, misalkan analisa saham apa yang Anda ingin tanyakan, coba Anda cari dulu. Pembahasan terakhir seperti apa. Nah, misalkan ada perubahan bisa ditanyakan, gitu ya. Nah, secara kelayakan investasi kemarin kita sudah bahas bahwa saham ini memang mungkin layak, secara fundamental layak, namun tidak lebih baik daripada Bumi Serpong. Namun dengan harga saat ini Bumi Serpong sudah
sudah keluar dari zona akumulasi yang kami tetapkan di peers ya. Jadi kalau untuk beli ya ketinggian. Nah, sedangkan saham ini juga secara pertumbuhan baik ya, secara margin juga harusnya memenuhi syarat di atas 5%. Bottom line-nya ya walaupun sangat ya agak kritis gitu, agak tipis gitu ya. 8%. Nah, ini sangat berbeda, sudah saya bahas di pembahasan sebelumnya kenapa kok Bumi Serpong lebih baik daripada Summarecon gitu ya. Karena ya secara profitabilitas jauh banget gitu ya. Bukan jauh ya, jauh banget gitu ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada kondisi sama-sama lagi sahamnya lagi turun, berada di support, kita akan lebih pilih BSD. Namun SMRA pun like invest, secara pertumbuhan, secara margin juga masih aman ya. Nah, bagaimana dengan harga sahamnya? Ini juga relatif sudah naik sebenarnya, sama dengan BSD ya, bareng naiknya ya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, dia konsolidasi juga sama. Anda bisa lihat chart dari BSD juga sama seperti ini. Dia sudah mengalami kenaikan dari support konsolidasi jangka menengahnya ini sekitar 43%. Jadi kalau saya mungkin akan baru, katakanlah BSD tidak turun ya, kemudian SMRA turun gitu ya, memberikan kita peluang, kita akan akumulasi mungkin di harga minimal ya, paling tinggi gitu masnya, paling tinggi di 600 sampai dengan bagusnya kalau bisa dikasih di bawah 600 sampai dengan 500. Kalau di atas itu enggak dulu ya gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Masih bisa turun sepertinya karena memang masih konsolidasi, dan juga kemarin kita sudah sampaikan bahwa perkembangan untuk kredit properti dan sebagainya itu memang sedang proses ya recover, tapi agak melambat gitu ya pertumbuhannya. Jadi mungkin itu akan jadi sentimen untuk jangka menengah, dia akan masih memberikan Anda kesempatan lah untuk buy on weakness gitu ya kalau Anda mau masuk di properti. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kalau invest ya kita harus siap ya gitu. Kita sudah pegang barang saham ini, kita harus siap memegangnya selama fundamentalnya masih layak. Lanjut ya. Tolong analisa fundamental saham MTEL, apakah like invest, best price masuk di harga berapa? Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih. Like invest sudah saya bahas juga. Anda carinya sama, Anda masuk ke Telegram. Ini harga sahamnya turun juga ya, tapi sepertinya kita juga belum akumulasi saham ini ya. Bertumbuh ya, bagus, margin bagus ya, layak secara fundamental, layak invest. Sudah saya pernah bahas, Anda bisa cari ya. Terakhir kita bahas Agustus ya, kuartal 2 sudah kita berikan update juga, pertumbuhannya bagus dari atas sampai bawah, tidak ada yang aneh dari pertumbuhannya, normal aja, bagus aja, konsisten ya. Kemudian untuk dividen juga relatif cukup bagus meskipun marginnya cukup rendah, tapi ini wajar ya karena memang masih dalam proses pertumbuhan. Jadi kalau kita melihat perusahaan growth stock itu adalah perusahaan yang kita harapkan adalah pertumbuhan, jangan berharap dividen besar ya, karena mereka masih dalam proses pertumbuhan ya. Mereka harus menahan banyak untuk beberapa pertumbuhan selanjutnya, menangkap peluang untuk pertumbuhan selanjutnya. Kalau Anda berharap dividen gede-gedean, misalkan payout-nya sampai dengan hampir 90%, berarti bisa dikatakan saham tersebut memang sudah pertumbuhannya sudah terbatas gitu ya. Jadi mungkin untuk MTEL ini masih dalam kategori moderat ya, pertumbuhannya memang tidak signifikan, tapi pertumbuhannya masih cukup bagus saya lihatnya gitu ya. Tetapi harga sahamnya turun, ini mungkin menjadi peluang ya gitu. Sekali lagi ya, kalau Anda investnya memang santai dan siap dibawa turun selama fundamentalnya masih sama seperti itu, silahkan, tapi belinya bertahap. Nah kalau aduh Pak Yep, saya mau beli saham itu besok pagi naik, trading pas lagi naik aja ya gitu. Kalau Anda investor tulen yang memang berpatokan dan berpedoman pada fundamental, ya siap dengan penurunan, bahkan ya bisa siap nambah gitu ya. Artinya nambahnya ini sesuai dengan yang direncanakan ya. Oh ini kalau saham ini harga sekarang saya beli segini dulu, besok kalau sudah turun lagi saya akan tambah sekian gitu. Sudah disiapkan sejak awal, bukan karena aduh nyangkut nih besok top up lagi deh beli. Nah nggak gitu ya, memang sudah direncanakan seperti itu ya gitu. Jadi beda ya kalau ada investasi kecelakaan gitu ya, beda ya kalau
Kalau mau nambah itu memang sudah disiapkan di harga berapa, di poin berapa, di berapa banyak Anda siapkan. Lanjut. Mohon analisa saham Elsa untuk trading saat ini baiknya entry di area berapa, stop loss dan TP1, TP2-nya di berapa. Oke. Ini pembahasan terakhir ya untuk saham ini. Saat ini pada wave naik ya. Wave naik ini sepertinya masih membentuk rounding yang masih bisa berlanjut gitu ya. Oke, kita coba gambar nih ya. Nah, berarti ya kalau kita mengharapkan target optimal ya di peak yang terakhir yang dia bentuk di 2014 ya, di 735 ya. Saat itu kebetulan pada periode yang sama ya, waktu itu ada pergantian presiden waktu itu ya, dari SBY ke Jokowi gitu ya. Nah, ini mungkin juga pada siklus yang sama, mungkin dalam beberapa bulan ke depan ini masih akan mengejar rounding ini. Terdekat ya, untuk swing terdekat di 540, kemudian di 615. Kalau Anda swing trade, stop loss terdekat di 470 ya. Oke. Lanjut. Telkom apakah gagal double bottom Pak Yev? Mohon analisanya untuk jangka pendek dan menengah. Terima kasih Pak Yev, semoga sehat selalu. Oke. Berarti fokusnya ke teknikal ya. Untuk jangka menengah sepertinya masih turun ya. Target kami di 2700 sudah tercapai, target selanjutnya belum tercapai ya di 2400-an. Jadi untuk double bottom ini apakah gagal, itu sepertinya berpotensi, belum terkonfirmasi tapi berpotensi. Gimana caranya melihat kok ada potensi gagal? Karena dia mengalami rejection ya, lebih rendah dibandingkan resist sebelumnya. Jadi kan ada resist neckline, oke? Jadi resist neckline-nya seperti ini ya. Nah, ternyata sebelum kena dia sudah turun. Berarti berpotensi. Kapan konfirmasinya? Jika dia turun lebih rendah dari 2710. Tutup di bawah itu, berarti jangan berharap double bottom di siklus ini. Berarti masuk ke downtrend lanjut. Gitu ya. Artinya masih ada peluang dong, masih ada, tapi kecil kemungkinan. Mungkin probabilitasnya kurang dari 50% untuk berhasil. Ya berarti ya lebih besar ke gagalnya gitu ya. Nah, untuk jangka menengah ini jelas trennya masih turun ya. Kita buka di weekly ini ya. Jadi sudah jelas turun, masih turun. Kalau kita bilang naik ya kita lihat dari mana ya kan. Nah, ini jelas turun ya. Oke. Mau dibahas potensi swing saham laba berapa TP terdekat secara teknikal. Oke. Kita lihat jangka pendek ya untuk teknikal. Ini masih dalam proses turun ya, koreksi ini. Target naik terdekat di 590 ya, belum tercapai, kemungkinan akan ke situ arahnya. Tuh, secara teknikal dalam itu kenaikan pullback ya dari koreksinya. Mau analisa saham Akra untuk investasi, apakah layak? Berapa harga ideal untuk masuk? Kalau saat ini bagaimana? Apakah masih oke? Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih doa-doanya. Doa yang baik selalu kembali ke yang mendoakan. Untuk investing AKR apakah layak? Kita lihat dulu ya, karena ini juga kita lihat dulu ya ini. Oke. Jadi dilihat dari sini memang pertumbuhannya ini turun ya. Kita lihat dari pertumbuhannya ini dari 2023 dia punya revenue memang turun. Kemudian kalau kita cermati gitu ya, kita teliti gitu ya, bottom line-nya itu tidak 100% dari operasional. Ya, jadi dari operasionalnya 3,4 ini dia sempat naik di pre-tax-nya naik ke 3,6. Jadi ada sekian miliar dia dapat non operasional. Tapi itu nggak apa-apa. Ya, sebenarnya masih oke, masih tergolong oke. Tapi di kuartal 1, kuartal 2 ini kinerjanya menurun
Ya, artinya pertumbuhannya ini sudah pada fase turun ya. Mungkin karena harga minyak dan sebagainya bisa saja terjadi. Dan juga secara harga saham saat ini gitu, kita lihat teknikal, ini masih memungkinkan untuk saham ini melanjutkan koreksi jangka menengah panjang ya. Mungkin kalau Anda mau masuk sembari menunggu kinerjanya kembali ke jalur pertumbuhan ya kan, Anda mungkin bisa menunggu di area 1300-an. Sekarang harga masih di 1500, itu berarti downside-nya masih cukup oke untuk ditunggu ya, menarik untuk ditunggu sekitar 16% sampai dengan kita pakai Fibo ya untuk menentukan entry 0,3 ya. 0,3-nya itu di 1300 ya. Tetapi best price ya di 0,6 itu berada di bawah 1000. Ya, jadi sementara ini kita tunggu dulu di 1300 ke bawah, itu mungkin akan memberikan Anda sedikit harga yang lebih baik dibandingkan dengan memaksakan masuk di saat ini dengan performance yang tidak terlalu baik pertumbuhannya, meskipun masih bisa tergolong koreksi yang wajar ya, karena beberapa waktu kemarin rally ya bertahun-tahun cukup bagus pertumbuhannya, dan baru di tahun 2024 ini mengalami koreksi ya gitu. Mau dibahas saham ASA secara fundamental untuk swing dan invest. Mohon maaf loh, bukan kita nggak mau jawab ya. Kami cuma takut kalau kita bilang fundamentalnya bagus, buat swing juga bagus. Nanti kalau Anda beli, karena fundamental itu pakai investasi itu pakai fundamental. Kalau trading itu nggak pakai fundamental gitu loh. Kalau trading ya trading, kalau invest ya invest. Salah satu aja gitu ya. Supaya apa? Supaya kita nggak salah. Karena kebanyakan, sekali lagi ini sudah sering saya ulang, kebanyakan orang itu nyangkut gara-gara awalnya trading, karena sahamnya turun dirubah jadi investasi. Itu yang nggak boleh ya. Kalau mau invest ya tanya aja fundamentalnya layak atau tidak, udah itu aja. Jadi Anda tidak abu-abu ya. Anda sudah tahu, benar-benar tahu plan Anda itu mau masuk saham ini untuk apa gitu loh ya. Jadi jangan satu kaki gitu ya, nanti jatuh. Kita itu harus berdiri tegak, pakai dua kaki. Kalau kita masuk invest ya pakai dua kaki di situ, jangan pakai satu kaki setengah-setengah. Kalau invest ya invest, trading ya trading gitu ya. Banyak yang kasus seperti ini ya. Jadi gini, case-nya seperti ini. Kebetulan kita trading di private trading room saham yang juga direkomendasikan di peer. Kebetulan member tersebut join kedua-duanya. Memang banyak ya, kalau biasanya memang sudah terpuaskan dengan salah satu layanan, dia akan ikut layanan yang lain. Biasanya seperti itu. Nah, yang berbahaya adalah Anda masuk pakai trading, keluar pakai investasi. Wah, itu nggak boleh. Sekalipun sahamnya sama, karena beda. Harga belinya beda, cara belinya beda, keluarnya juga beda. Ini yang berbahaya ini. Yang menyebabkan bukan saham yang salah, tapi Anda tidak konsisten. Trading ya trading, invest ya invest gitu. Jadi kalau misalkan saya kan member peer, saya juga member misalkan private trading room. Account harus terpisah harusnya. Trading ini accountnya berapa, invest ini accountnya berapa. Tergantung Anda lebih condong kemana. Misalkan saya lebih nyaman investasi sebenarnya, tapi juga kadang saya punya waktu untuk trading. Jadi saya pakai account yang trading ini lebih kecil dibandingkan investasi gitu. Atau saya lebih aktif di market tapi tetap kita pengen investasi Pak. Ya tradingnya lebih besar misalkan gitu ya. Kemarin ada yang nanya tuh, lebih bagus mana trading dengan investasi? Ya tergantung Anda lebih cocok yang mana. Ada yang menjalani, ada yang tahu. Ya Anda punya waktu nggak? Kalau punya waktu ya tradingnya mungkin lebih banyak. Anda suka trading transaksi cepat ya tradingnya lebih banyak. Kalau Anda sering tidak disiplin, lebih cocok mungkin investasi, pegang saham yang jelas fundamentalnya, layak untuk dipegang walaupun turun. Nah gitu. Jadi jangan satu-satu gitu ya. Repot nanti kalau misalkan Anda wah ini kan katanya YF trading bagus, terus sahamnya turun, wah investasi juga katanya bagus, ya udah deh saya hold gitu. Nah itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa, mohon maaf seperti itu nggak bisa. Di member pun kalau misalkan Anda itu punya semua layanan punya,
ya Anda harus konsultasi itu menyebutkan untuk apa, untuk trading kah, untuk investasi kah gitu. Karena yang jawab orangnya beda, ya. Advisornya peer dengan peer saja beda. Apalagi PTR ya beda lagi, orangnya skill setnya juga beda, ya. Cara dia melihat yang datanya juga yang dilihat beda gitu ya. Nah, jangan sampai masuk pakai ilmu trading atau strategi trading, keluarnya pakai strategi investasi. Wah, duh repot kita ya. Itu apa salahnya ya? Salah, menurut saya salah sih kalau menurut saya ya. Gitu, karena itu berbahaya ya. Oh, layak invest nih, fundamentalnya bagus tapi harga sahamnya sudah selangit. Wah, katanya fundamentalnya bagus, layak, tapi harga sahamnya turun habis itu. Nah, tuh, meng ya. Nah, kita jawab investasi aja ya. Nah, waduh, ya. Seperti ini nih, fundamentalnya tidak stabil ya. Jongkat-jungkit ya. Nah, ini beberapa tahun bahkan ini saya katakan ini tidak terlalu bagus, secara margin juga tidak bagus. Pertumbuhannya ini memang besar ya di atas. Tapi di bawah memang sangat tipis ya. Nih ya. Berapa persen nih? Dia operasionalnya aja tipis-tipis ya. Jadi bukan selera saya, jelas ya. Ini beresiko kalau ekonomi lagi jelek, ini bisa minus. Nih beberapa kuartal yang lalu, kuartal 4 2023 aja dia minus marginnya ya. Kemudian ya tipis-tipis saja ya gitu. Jadi ini bukan pilihan saya untuk fundamental saat ini. Kalau trading mungkin iya, tapi saya akan jawab investasi aja ya. Oke, P1 hari ini tutup 5.30. Apakah akan menembus resist berikutnya di 5.85? Oke, kita lihat dulu ya. Untuk teknikal jangka pendek sepertinya agak susah ya. Saat ini mungkin akan turun dulu ya, membentuk high low dulu atau konsolidasi dulu di support 470. Baik, sudah saya jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat. Tapi apabila ada yang terlewat mohon maaf, mohon dimaklumi ya, karena ya malam-malam seperti ini kita sudah sisa-sisa yang kita miliki ya, kita coba untuk berikan semaksimal mungkin untuk Bapak Ibu penonton Yeftalk sebagai pengabdian pada masyarakat yang mungkin tidak bisa mengakses layanan kami tetap bisa melayani semua orang di Yeftalk ini ya. Itu saja, silahkan dianalisa lagi, silahkan buat trading plan kalau Anda trading, buatlah investing plan kalau Anda investasi, perdalam fundamentalnya, jangan gerusa-gerusu lihat saham turun asal-asal beli tapi nggak tahu fundamental seperti apa ya. Jadi kalau investasi itu lebih banyak berpikir daripada bertransaksi ya. Berpikir lebih banyak daripada transaksi ya. Karena komitmen investasi itu jangka panjang. Anda harus siap dibawa terombang-ambing bertahun-tahun. Ya kalau terombang-ambingnya itu naik, enak. Tapi kalau dibawa turun gimana? Kalau kita nggak punya pedoman fundamental yang baik, ya pusing kan? Setiap malam ya ngeliatin sahamnya nggak naik-naik atau malah turun gitu ya. Padahal kita belinya pakai mungkin dana-dana pensiun atau mungkin Anda pakai dana-dana yang Anda membutuhkan jangka pendek gitu. Jangan ya. Jadi harus seperti itu. SOP-nya adalah selalu rajin melakukan analisa secara mendalam, kendalikan tangan Anda, jangan sampai Anda gatelan kalau Anda investasi ya. Harus memang sudah terukur. Itu saja pesan saya ya. Apa yang kami sampaikan ini semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua, dapat memberikan impact. Pembahasan edukasi ini lebih penting daripada pembahasan saham ya, menurut saya seperti itu. Tapi saya akan membahas ini bukan karena teori, tapi karena ada case-case yang ada di kolom komentar ini. Jadi silahkan tulis kembali kolom komentar apa yang Anda ingin sampaikan yang jelas supaya nanti bisa menjadi pembahasan yang mungkin bisa lebih bermanfaat lagi ya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.